Kalau begitu kamu aturlah keuangan kamu sendiri, saya udah pusing. Problematika ini tentu sering muncul di dalam rumah tangga kita. Ketika ekonomi seseorang sedang berada pada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biasanya banyak yang serba tidak tahan di rumah itu. Suami tidak tahan, istri tidak tahan, bahkan anak-anak kita pun mulai uring-uringan. Jadi problematika ekonomi itu sering sekali memicu pertengkaran, memicu konflik di dalam rumah tangga. Bahkan bisa jadi konfliknya bukan hanya skup rumah tangganya, bahkan bisa melebar sampai ke keluarga orang tua atau keluarga ipar dan lain sebagainya. Lantas bagaimana sesungguhnya syariat ini meletakkan posisi pengaturan ekonomi di dalam rumah tangga? Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat ke-34, Allah telah meletakkan posisi laki-laki dengan tempat yang sangat tepat, sehingga tidak perlu lagi diperbincangkan, tidak perlu lagi dipersoalkan. Allah menyebut dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Sebenarnya ketika orang baca sekelumit potongan ayat ini saja sudah selesai. Kalau laki-laki pemimpin, maka seluruh urusan di dalam rumah tangga, termasuk urusan ekonomi, ya sudah, semuanya hak prerogatif suami. Oh tentu kan tidak bisa begitu ya. Tentu para istri juga akan memprotes. Nggak segampang itu memahami keadaan ekonomi orang, Ustaz, kan begitu. Karena rumah tangga orang yang ngejalanin kita, jadi kita yang lebih tahu. Jadi selalu begitu, problematika itu kalau dibenturkan dengan syariat, kadang-kadang sering syariat itu disingkirkan secara halus. Oleh karena itulah, mari kita dudukkan persoalan pengaturan keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Karena biar bagaimana juga, keuangan itu atau ekonomi dalam rumah tangga, ini satu yang bisa menyangga posisi ibadah kita dalam rumah tangga juga. Jadi kalau posisi keuangan ekonomi tidak diatur dengan sebaik-baiknya atau tidak diletakkan di tempat yang benar, maka yang muncul hanya kerugian, yang muncul hanya keributan, yang muncul hanya konflik. Kan selalu seperti itu. Bagaimana syariat ini meletakkan posisi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin, qawwam. Kata qawwam itu maknanya luas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azimnya menyebut dengan kalimat qawwam itu bermakna al-qadhi, yang memutuskan perkara. Jadi hakim. Hakim dalam urusan apa ya? Dalam semua hal, termasuk dalam urusan ekonomi. Kemudian ba'duhum 'ala ba'din, Allah telah melebihkan posisi laki-laki di atas kaum wanita. Jadi Allah yang melebihkan, bukan suami yang melebihkan. Allah yang melebihkan. Bukan juga Rasulullah. Allah yang melebihkan posisi laki-laki, posisi suami dibandingkan istri. Tapi bukan berarti Allah melebihkan, berarti merendahkan kaum istri. Bukan. Istri dilebihkan pada posisi tertentu, suami dilebihkan pada posisi tertentu. Kan begitu ayatnya juga. Maka mari kita urutkan ayat ini dengan baik, dengan tepat. Dengan kalimat wa bima anfaqu min amwalihim, dan memberikan nafkah dan memberikan sebagian hartanya kepada istri. Jelas ini, kepada keluarga. Siapa yang wajib memberikan nafkah? Suami, karena itu masih dalam satu rangkaian ayat. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Hurufnya waw penyambung. Jadi tidak ada yang terputus di situ. Nah, begitu ayat berikutnya menggunakan kalimat fa'al istifnaf dalam istilah bahasa. Ini artinya pemutus dari kalimat sebelumnya. Artinya, kalau tadi adalah kewajiban laki-laki, maka selanjutnya kewajiban perempuan. Apa kewajiban perempuan? Fassalihatu qanitatu hafizatu lil ghaib. Wanita yang salihah itu, yang salih itu adalah yang qanitat. Apa itu qanitat? Di sini diterjemahkan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Fakhrazi dalam kitab Mafathilul Gharib. Nah, beliau mengatakan
Fasalihatu qanitatu itu menggunakan alif lam dalam kata bentuk jamak banyak berfungsi istighraq, mencakup semuanya. Ini menunjukkan bahwa setiap wanita akan menjadi solihah, kata beliau, dengan syarat harus taat. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada suaminya. Jadi mustahil Anda mau jadi solehah tapi Anda nggak taat sama suami, itu mustahil. Mustahil Anda tidak akan jadi solehah kalau Anda tidak taat pada suami. Mau jenis suaminya kayak apa, Anda wajib taat. Syariat cuma memerintahkan kita untuk taat, sudah selesai. Kecuali suami memerintahkan pada perkara-perkara yang maksiat, maka la ta'atu fi ma'ruf, tidak ada ketaatan di dalam urusan yang tidak baik, atau tidak ada ketaatan dalam urusan maksiat. Kalau begitu, apa nafkah yang diberikan seorang suami pada istri? Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah al-Qusairi, dia berkata bahwa saya berkata, wahai Rasulullah SAW, apa hak istri-istri kami? Dia tanya kepada Rasulullah, ma haqquz zawjati ahadina alaihi. Kemudian Nabi menjawab, faqala an tud'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita au aktasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur ila fil bait. Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makanannya, ya. Jika engkau makan, artinya kalau suami makan ini, istri makan sama, tidak ada yang berbeda. Engkau cukupi kebutuhan pakaiannya. Kalau suami memakai pakaian ini, maka istri pun harus memakai pakaian ini. Kalau suami memakai pakaian yang setara dengan ini, harga sekian, maka sang istri pun boleh jadi lebih mahal atau lebih murah pun nggak ada masalah. Yang jelas ada sebuah keridhaan di dalamnya. Engkau cukupi kebutuhan pakaian jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul wajahnya, 1. Jangan engkau mencelaknya, 2. Jangan engkau meninggalkan pisah ranjang kecuali di rumah, 3. Ya. Abu Daud berkata, jangan engkau berkata buruk, yaitu engkau mengatakan Allah akan memberikan keburukan kepadamu. Jadi ini hak-hak istri yang perlu dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh seorang suami. Nah, kemudian bagaimana ketika kaitannya dengan nafkah di dalam rumah tangga, atau bagaimana siapa yang mengatur perjalanan ekonomi dalam rumah tangga? Maka tentu karena suami adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga, maka suamilah yang punya hak untuk mengatur ekonomi. Jangan cepat-cepat menyimpulkan, kan kalimat saya belum selesai. Ya. Suami punya hak untuk mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi dalam rumah tangga. Kalau suami mendapati kesulitan untuk mengatur karena kesibukan ini dan itu, mencari nafkah atau problematika lainnya, maka suami boleh mendelegasikan itu kepada istri. Tapi ingat, memutuskan keluarnya uang, ya, dari kantong rumah tangga kita itu harus seizin suaminya. Kenapa? Karena hak prerogatifnya ada pada suami. Kalau pengaturan, boleh istri mengatur. Dari mana dasarnya? Kita lihat misalnya di dalam Quran surat An-Nisa 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur, kata Allah, untuk kawin, atau yang disebut dengan buluh. Usia buluh itu usia yang sudah siap kawin, sudah siap nikah. Hatta buluh nikah fa in anastum minhum, ya. Kemudian jika menurut pendapat mereka telah cerdas, pandai, maksudnya pandai itu pandai mengelola harta. Rushdan itu sudah cakep, ya, udah bisa mengelola harta. Fadfa'u ilaihim amwaluhum, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ya tentu kalau istri begitu nikah dengan kita, dia sudah rushdan, mestinya gitu, sudah usia rushdan, sudah siap, sudah bisa mengelola harta. Begitu kita lihat istri cakap mengelola harta, maka kita serahkan harta itu, karena kita mungkin sibuk untuk mengatur sendiri. Nah, kalau terjadi percekcokan, ya, dalam pengaturan keuangan, maka itu cenderung biasanya dipicu oleh ketika
qawwam, kepemimpinan suami itu mulai agak sedikit menurun, sehingga sulit sekali dihargai oleh istri, oleh anak-anak dan sebagainya. Maka tugas istri selain mengatur keuangan, mengangkat maruah suami. Qawwamah suami itu kudu diangkat. Yang ngangkat siapa? Istri. Juga jangan istri malah menjatuhkan. Maka carilah solusi-solusi yang bijaksana dalam persoalan ini. Fleksibel kok, tidak ada aturan yang permanen dalam urusan ini. Ini fleksibel dalam agama kita. Jangan sampai sedikit-sedikit seorang suami itu menadahkan tangan gitu, minta uang buat beli bensin umpama, minta uang buat jajan gorengan. Masa urusan yang sederhana begitu saja minta ke istri? Kelihatannya sih normal-normal aja ya sebenarnya gitu. Tetapi ketika dikaitkan dengan qawwamah, dengan kepemimpinan di dalam ayat surat An-Nisa tadi ayat 34, maka nanti akan muncul problematika. Maka bagaimana mengambil langkah bijaksananya? Langkah bijaksananya tentu adalah ambil saja secukupnya yang menjadi keperluan-keperluan sederhana bagi seorang suami, dan sisanya biarkan istri untuk mengatur dengan leluasa. Itu kalau kondisi ekonomi rumah tangga dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tidak ada problem hutang yang memberatkan bagi ekonomi keluarga. Tapi ketika ada problematika yang begitu berat sekali dan kondisinya sudah sangat darurat, maka seorang suami sebagai qawwam ini mesti mengambil alih keuangan itu kalau dianggap dia mumpuni dan mampu menyelesaikan itu. Kalau tidak mampu, maka rembuk komunikasi. Karena begitu muncul komunikasi dalam persoalan ekonomi, biasanya kalau sudah ada sudah ada problem komunikasi, ini biasanya sudah menghilangkan komunikasi urusan ekonomi ini yang sering banyak muncul dan banyak terjadi. Padahal tidak boleh demikian keadaan. Dua-duanya harus punya sikap yang bijaksana untuk menyikapi persoalan ekonomi gitu loh. Karena ini menyangkut masa depan dirinya dan masa depan anak-anaknya ke depan. Jadi nggak boleh main ego yang dikedepankan, nggak boleh. Dalam rumah tangga nggak demikian keadaan. Jadi perlu diingat gitu, urusan harta itu urusan yang sebenarnya urusan yang simpel, sederhana dalam agama kita. Tetapi yang bikin rumit itulah sifat serakah kita, sifat rakus kita, sifat yang selalu ingin merasa dicukupi. Ini yang berbahaya. Padahal rumah tangga Nabi, dapurnya saja sampai 3 bulan pernah kosong, itu tidak ada problem apa-apa kok dalam urusan begitu. Nah, oleh karena itulah perlu ada sikap komunikasi yang baik. Seorang istri sebagai manajer keuangan suami, tentu setiap bulan dia bikin laporan. Nah, kan enak tuh. Dia bikin laporan, ini loh pengeluaran kita dalam sebulan, kasih ke suami. Nanti suami yang meng-ACC, oh sekian, misalnya per bulan 4 juta misalnya. Ini 4 juta atau 5 juta. Suami pegang datanya sebagai direktur keuangan, suami pegang. Oh, ini sepertinya ini belum prioritas ya Umi ya. Udah Bi, itu sebenarnya tuh butuh kita, tapi masih bisa di cancel kan? Bisa bisa diundur waktunya. Udah kalau itu kita undur dulu. Masih ada yang lebih prioritas ini. Nah, kasih tuh ke istri. Begitu nanti di lapangan ternyata ada antara data dengan lapangan beda, balik lagi lapor direktur, ini ada terjadi inflasi besar-besaran, misalnya harga cabai naik, bawang naik, ini semua serba naik. Lapor kan enak, terjadi diskusi, terjadi komunikasi yang luar biasa di situ. Tapi yang paling pokok itu adalah kita melapangkan dada kita. Belajar bijaksana. Jangan sampai kemudian karena ego kita akhirnya yang menjadi korban itu adalah masa depan keluarga kita, kerusakan dalam sisi ekonomi. Dan kalau ekonomi kita juga akan mengalami kerusakan, yang kita khawatirkan adalah kadar faqru ayyakuna kufra, yang muncul adalah kekufuran. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi dari keuangan ekonomi dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dari harta yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.